Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mayel di Minecraft.vlog. Di sesi Q&A yang keempat. Sorry yang kemarin keselip karena saya lagi agak sibuk, dan ini juga yang teman-teman ketahui, saya baru kena, bukan saya sih, rumahnya Minecraft baru kena COVID. Nah, sekarang saya yang ngurus semua aquarium ini, jadi ya begitulah waktunya kurang lebih habis. Jadi sekarang kita baru sempat buat. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Dari Alfred Simarga P. Komik, apakah sering ganti air mempengaruhi cepat naiknya ring? Ini jawabannya adalah tergantung. Kalau misalnya Bro bisa membuat parameter airnya itu selalu stabil dalam penggantiannya, itu akan sangat cepat menaikkan warna ikan arwana kita. Cuman kalau misalnya kita sering ganti tapi parameter airnya itu selalu swing dan terlalu berubah-berubah, yang ada ikan tambah stres dan akhirnya bisa ujung-ujungnya kalau nggak stabil banget bisa mati palahan gitu. Jadi jawabannya tergantung dan harus bisa mengukur parameter air. Oke, parameter air apa yang harus diperhatikan? Pertama pH nggak boleh swing. Kedua suhu juga nggak boleh swing. Nah yang terakhir TDS gitu. TDS-nya juga harus dijaga terus di bawah 100 biasanya. Tapi nanti pembahasan tentang TDS, pH dan segala macamnya kita akan bahas dengan narasumber yang sangat terpercaya, itu Ronald Edisi. Jadi tungguin aja kontennya. Selanjutnya, Komeng mau nanya, saya punya SR 35 cm-an, pernah tanning gigit ekor. Dan saya stop tanningnya 1 bulan, lalu tanning lagi dan ikannya stres. Mau tanya kok, apakah kalau ikan sudah gigit ekor masih bisa di tanning? Atau kalau bisa, gimana penanganannya? Jujur terus terang kalau udah gigit ekor tuh udah susah, karena itu seperti orang gila gitu. Saya sih pernah nyembuhin gigit ekor, kalau itu di tahap awal. Jadi biasanya kalau di ekor arwana itu masih ada serit-seritan halus, itu masih bisa. Tapi kalau udah sempat robek sampai habis itu agak susah untuk di tanning lagi. Nah caranya kita tanning dengan cara natural. Jadi kita sembuhin dulu, lalu kita taruh ikan itu di tank outdoor. Jadi biar matahari yang memerahkan ikan itu. Penanganannya gampang banget. Pertama kita bisa gelapin akuariumnya dulu dan kita kasih tank mate. Jadi dia tidak fokus kepada ekornya dia, tapi dia akan fokus kepada tank mate-nya. Kalau teman-teman punya kolam atau punya tank predator atau punya komtank, akan lebih baik ikan ini yang gigit ekor itu dimasukin ke dalam komtank tersebut. Nah begitu sudah ekornya numbuh, sudah beberapa lama dia sadar, baru kita coba pindahkan dia ke single tank lagi gitu. Nah di single tank ini kita coba lihat dulu dia kambuh atau enggak. Nah kalau nggak kambuh bisa di tanning pakai matahari. Atau kalau mau coba lagi iseng-iseng pakai lampu tanning boleh. Nah kalau misalnya gigit ekor lagi, kembali ke cycle pertama dan seterusnya gitu ya. Dari Plaifah Akrawanon, what is good anatomy super red look like? Is it true that only metallic scale can turn full block? How can I know that fish have good color potential by seeing? Many people said to me looking at their base, if it's blue it's good, thank it advance. Nah, gue jawabnya pakai Indonesia aja deh. Kalau misalnya good anatomy itu sebenarnya udah pernah saya bahas di konten saya yang cara cuan memilih ikan arwana. Pada dasarnya kalau secara textbook ikan itu kepalanya harus warna kepalanya biasanya nyendok atau ada bentuknya sedikit. Ekor belakang harus lebar, dorsal atas dan dorsal bawah itu harus panjang, jadi nggak pendek. Dayung itu panjang banget kayak samurai, dan kalau bisa badan belakangnya itu lebar gitu. Nah ini yang di sini nih salah satu termasuk ikan yang badannya agak panjang gitu. Tapi idealnya kayak gitu. Nah kalau misalnya kita mau nyari semua itu dalam satu ikan, hampir nggak ada. Saya baru pertama kali ngeliat itu di Tres Aquatic, namanya Hercules. Kalian bisa lihat, cek videonya dia juga. Tapi secara textbook kita dapetin 1 atau 2 spek dari yang saya ngomongin tadi, biasanya ikannya udah lumayan mewah gitu. Nah tergantung preference kalian tuh lebih suka apa, lebih suka body, lebih suka dayung, lebih suka ekor, and so on and so on. Nah terus masalah ikan metalik itu yang bisa jadi full block, menurut saya nggak juga. Justru kalau ikan metalik itu biasanya rata-rata agak susah dibikin full block.
Karena sisinya tebal banget dan akhirnya pertama kali tumbuhnya akan kering dulu. Tapi mungkin sejalannya waktu kalau dia jadi tua, nah itu yang akan berubah menjadi full block gitu. Kalau kita ngomongin base yang sering jadi full block itu adalah bukan base metalik, yaitu base hijau gitu. Nah terus kalau orang yang ngomong biasanya blue base itu bagus, nah itu kembali ke selera lagi. Kalau saya sih paling suka base-nya warna hijau karena paling gampang merah. Kedua saya paling suka warna emas karena paling susah merah. Tapi kalau udah jadi udah pasti bagus banget gitu. Jadi jawabannya dari pertanyaan ini itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh Mike, bahas lampu RDC yang baru masuk lagi dong, katanya ada improvement lagi ya. Ini sih saya nggak perlu bahas lagi. Udah pasti ada improvement dan improvementnya pasti bagus. Teman-teman yang nggak nonton di sini nih. Dibahas sama Trash Aquatic. Udah cukup lengkap ya. Bang Mike menyembuhkan mata balon sebelah gimana ya? Setahu saya kalau mata balon itu udah nggak bisa disembuhin. Ada yang pernah coba dengan cara ekstrim, mata balonnya ditusuk, ikannya buta. Jadi kayak mendingan diterima aja, dipelihara, dimaksimalkan dengan cara warnanya dibagusin gitu. Setahu saya. Nah kalau ada teman-teman yang tahu cara nembuin mata balon, tolong komen di bawah supaya kita sama-sama saling belajar ya. Hello Mike, how to do community arowana tank? What's the minimum total fish? Is it 3? Okay, thanks mate. Dari Idris Iskandar. Kalau menurut saya, untuk secara bakunya itu agak susah, tapi nanti akan saya buatin kontennya. Kalau menurut saya, kalau 3 itu terlalu sedikit. Kalau saya pribadi, biasa saya coba di atas 5 gitu. Tapi untuk konten lengkapnya akan ada di minggu-minggu berikutnya. Lingga Aiza. Bang Mike, cara penanganan ikan nungging dong, berapa lama proses penyembuhannya, obat apa saja yang perlu diberikan? Ikan selama treatment air pendek, apakah perlu dikasih makan sesuai porsi atau bagaimana? Peralatan apa saja yang disiapkan untuk penanganan ikan nungging? Pemberian garam apakah perlu untuk ikan? Oke, pertama cara nanganin ikan nungging dulu. Kita harus tahu dulu 2 tipe ikan nungging. Ada yang nunggingnya dari cacat, itu udah nggak bisa sembuh. Ada yang karena kembung. Nah, kalau yang kembung itu bisa sembuh, asal pertama-tama kali. Nah, supaya yang pertama kali itu biasanya yang serang tuh gelembung renangnya. Nah, kalau pertama kali itu biasanya masih bisa disembuhin. Caranya sebenarnya gampang banget, kita tinggal turunin airnya sesuai dengan tinggi badan ikannya atau lebih tinggi dikit supaya ikannya nggak panik. Kedua, biasanya di atas permukaan air itu kita kasih plastik supaya ikan itu nggak loncat atau mengambil udara lagi yang membuat perutnya kembung. Gitu. Ketiga, kalau ikannya nggak megap-megap, kita bisa gunakan heater. Nah, tapi kalau ikannya megap-megap, kita nggak boleh gunakan heater karena suhu yang tinggi itu cenderung mengurangi kadar oksigen dalam air gitu. Oke, sampai di sini udah oke. Nah, terus obat apa aja yang kita gunakan? Kalau saya pakai ciprofloxacin 500 mg. Nah, 1 tablet itu bisa dipakai untuk 200 liter air. Nah, biasanya kalau saya pendekin airnya itu saya pakai setengah tablet atau setengah kapsul. Nah, kita akan lihat kondisinya kayak gimana dan perlu dikasih makan atau enggak, menurut saya belum dulu gitu. Nanti begitu teman-teman lihat perutnya nggak bloated atau udah nggak kembung lagi, kasih makan tapi sedikit. Ibaratnya kita habis puasa, kita nggak boleh dikasih makan yang terlalu banyak karena nanti begah. Dikasih makan sedikit dikit sampai dia udah normal lagi berangnya dengan makan yang sedikit itu. Begitu udah enak, mungkin plastiknya dicopot. Nah, pasti dicopot, udah enak lagi, airnya ditaikin 1 cm 1 hari atau 1 minggu. Itu sesuai dengan nalar masing-masing sih. Kalau gue biasanya 1 cm setiap 3 hari, dinaikin pelan-pelan sampai dia bisa berenang dengan normal lagi. Begitu ceritanya. Oh Mike, komteng yang baik minimal berapa? Nah, ini udah dibahas, nanti kita bakal bahas secara lengkapnya ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Tylius C. Ini sering banget nih ngomen. How did you know that your recommended fish will turn red? What to look for in detail compared to the other fish in store? Mind to share your knowledge, bro. Lagi-lagi ini adalah sesuatu ilmu yang nggak bisa langsung kita turunin melalui video atau melalui cuman omongan doang. Tapi ini adalah ilmu yang didapat dari perjalanan dan kita mesti kayak belajar langsung ke lapangan. Nah, kalau misalnya teman-teman datang langsung ke showroomnya Trash atau showroomnya RDC atau ada beberapa jenis ikan, itu saya bisa kurang lebih menjelaskan gitu. Jadi mungkin kedepannya
akan ada seminar gitu, mungkin setelah COVID selesai, kita nggak tahu, ditunggu aja. Udah sih, pertanyaan hari ini itu aja yang kepilih, udah habis. Buat teman-teman yang belum menjawab, sorry banget. Semoga bisa dijawab di konten Q&A berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.